Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi mengenai pencatatan transaksi antar perusahaan afiliasi. Adapun anggota kelompok kami yakni yang pertama, Putu Heni Setiani dengan NIM 181705142. Yang kedua, Kadek Sri Wahyuni dengan NIM 181705155. Yang ketiga, Niputu Tami Ciptawardi dengan NIM 18170511116. Yang keempat, Igede Agus Purnama dengan NIM 18170511214. Yang kelima, Niluh Miswa Melania Putri dengan NIM 18170511262. Adapun submateri yang akan dibahas yakni pertama, mengenai pengertian perusahaan afiliasi. Yang kedua, pencatatan investasi pada perusahaan anak. Yang ketiga, transaksi antar perusahaan afiliasi berkaitan dengan persediaan. Yang keempat, mengenai laba atas transaksi antar perusahaan afiliasi berkaitan dengan aktiva tetap. Jadi pembahasan yang pertama yaitu terkait pengertian perusahaan afiliasi. Jadi perusahaan afiliasi merupakan perusahaan yang secara efektif dikendalikan oleh perusahaan lain atau tergabung dengan perusahaan atau beberapa perusahaan karena kepentingan atau kepemilikan yang sama. Perusahaan afiliasi bisa juga merupakan anak perusahaan yang berada dalam suatu sistem perusahaan induk. Jadi sebuah perusahaan dapat dikatakan sebagai perusahaan afiliasi dengan perusahaan lain apabila yaitu yang pertama, komisaris atau direktur suatu perusahaan ternyata juga menjabat sebagai komisaris atau direktur di perusahaan lain. Yang kedua, direktur atau komisaris suatu perusahaan mempunyai hubungan keluarga dengan direktur atau komisaris perusahaan lain. Yang ketiga, salah satu pihak perusahaan dapat memberhentikan direktur atau komisaris suatu perusahaan lain. Dan yang terakhir yaitu, salah satu pihak perusahaan dapat mengendalikan perusahaan lainnya. Selanjutnya yaitu terkait pencatatan investasi pada perusahaan anak. Dalam pemilikan saham-saham oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lain, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya yaitu melalui pembelian langsung atau tunai, pertukaran dengan kekayaan atau aktiva lainnya, atau pertukaran dengan surat-surat berharga. Dalam hal ini, saham-saham diperoleh dengan jalan membeli secara tunai, investasi tersebut dicatat sebesar harga perolehannya, yaitu sebesar jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh saham-saham tersebut. Jika saham-saham diperoleh melalui pertukaran dengan aktiva lain, maka investasi dicatat sebesar harga pasar daripada aktiva yang diserahkan. Namun, apabila pemilikan saham dilakukan melalui pertukaran surat-surat berharga, yang mana itu dikeluarkan oleh perusahaan itu sendiri, maka besarnya investasi yang harus dicatat dapat dipakai dasar harga pasar saham yang diperoleh. Jadi itu tergantung mana yang lebih jelas dan dapat ditentukan. Selisih antara harga perolehan yang dicatat dan nilai nominal atau nilai yang ditetapkan, jika itu ada, dari surat berharga yang diserahkan, diperlakukan sebagai agio atau disagio, yang mana itu timbul dari surat berharga yang dikeluarkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai transaksi antar perusahaan afiliasi. Transaksi antar perusahaan afiliasi akan menimbulkan adanya saldo akun resiprokal pada pembukuan perusahaan afiliasi. Dikarenakan transaksi tersebut merupakan transaksi internal jika dilihat dari sudut pandang entitas yang dikonsolidasikan, maka pengaruhnya harus dieliminasi pada saat proses konsolidasi. Transaksi antar perusahaan afiliasi. Perusahaan akan mengakui adanya pendapatan apabila pendapatan tersebut telah direalisasi atau diperoleh. Jika dilihat dari sudut pandang entitas yang dikonsolidasikan, pendapatan harus berasal dari penjualan terhadap pihak luar di luar perusahaan afiliasi. Eliminasi dilakukan pada
jumlah pembelian dan jumlah penjualan antar perusahaan afiliasi ketika akan membuat laporan keuangan konsolidasi. Apabila perusahaan menggunakan prosedur periodik untuk pencatatan persediaan, maka eliminasinya yakni dengan mendebet akun penjualan, kemudian mengkredit akun pembelian. Namun apabila perusahaan menggunakan sistem perpetual, maka eliminasi yang dilakukan yakni dengan mendebet akun penjualan, kemudian mengkredit akun harga pokok penjualan. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai eliminasi laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa persediaan akhir dari perusahaan afiliasi pembeli itu mencerminkan laba dan atau rugi yang belum direalisasi. Ini dikarenakan persediaan tersebut menggambarkan harga transfer antar perusahaan dan bukan menggambarkan biaya bagi entitas konsolidasi. Oleh karena itu, perlu diadakan yang namanya eliminasi. Eliminasi ini dapat dilakukan dengan cara mendebet HPP atau harga pokok penjualan dan mengkredit persediaan akhir sebesar laba dan atau rugi yang belum terrealisasi. Nah, berikut ini merupakan contoh kasus dari eliminasi laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir. Selama tahun 2020, PT Amas menjual barang dagang sebesar 30.000 kepada PT Citra yang merupakan perusahaan anak seharga 36.000. Kemudian PT Citra menjual semuanya kecuali 6.000 dari barang dagang ini kepada pelanggannya seharga 37.500. Nah, berdasarkan kasus tersebut, pertama-tama kita perlu melakukan pencatatan terlebih dahulu atas transaksi antara perusahaan afiliasi tersebut. Yang pertama itu pencatatan yang dilakukan oleh PT Induk atau PT Amas. Yang pertama, PT Amas perlu mencatat adanya penjualan pada PT Citra dengan mendebet piutang usaha pada PT Citra sebesar 36.000 dan mengkredit penjualan sebesar 36.000. Yang kedua yaitu PT Induk juga perlu melakukan pencatatan harga pokok penjualan pada PT Citra dengan mendebet HPP sebesar 30.000 dan mengkredit persediaan sebesar 30.000. Kemudian pencatatan yang perlu dilakukan oleh PT Anak atau PT Citra yang pertama yaitu PT Citra perlu melakukan pencatatan atas pembelian barang dagang pada PT Amas dengan mendebet persediaan sebesar 36.000 dan mengkredit utang pada PT Amas sebesar 36.000. Kemudian PT Citra juga perlu melakukan pencatatan atas penjualan barang dagang kepada pihak luarnya dengan mendebet piutang usaha sebesar 37.500 dan mengkredit penjualan sebesar 37.500. Selain itu, PT Anak atau PT Citra juga perlu melakukan pencatatan atas HPP dengan mendebet HPP sebesar 30.000 dan mengkredit persediaan sebesar 30.000. Nah, berdasarkan dari pencatatan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat diketahui penjualan PT Citra untuk tahun 2020 itu sebesar 37.500, di mana harga pokok penjualan yakni sebesar 30.000 atau sama dengan 5/6 dari harga transfer sebesar 36.000. Nah, 5/6 ini diperoleh dari 30.000 dibagi dengan 36.000, kemudian disederhanakan menjadi 5/6. Nah, maka ayat jurnal kertas kerja entitas konsolidasi ini memandang hal tersebut sebagai transfer barang dagang antar perusahaan afiliasi dengan harga pokok barang dagang sebesar 30.000. Maka dapat dilakukan perhitungan yang mendapatkan 25.000 atau 5/6 dari harga pokok barang dagang itu dijual kepada entitas luar dengan harga 37.500. Kemudian 5.000 atau 1/6 dari harga pokok barang dagang ini ditetapkan sebagai persediaan pada akhir tahun. Kemudian entitas konsolidasi nantinya akan mengakui adanya laba kotor yang belum direalisasi itu sebesar 12.500 yang didapatkan dari 5.000 ditambah dengan 7.500. Nah, adapun
eliminasi kertas kerja yang dapat dibuat. Yang pertama yaitu kita harus menyiapkan terlebih dahulu nama akunnya yang terdiri dari penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor, dan persediaan. Kemudian mengisi masing-masing nominal dari perusahaan induk dan perusahaan anak sesuai dengan nama akun tersebut. Nah, untuk penjualan perusahaan induk itu sebesar 36.000, untuk perusahaan anak itu sebesar 37.500. Nah, harga pokok untuk masing-masing perusahaan itu sebesar 30.000. Laba kotor perusahaan induk itu sebesar 6.000 dan laba kotor PT anak atau PT Citra itu sebesar 7.500. Dan di bagian akhir juga diisi persediaan untuk perusahaan anak itu sebesar 6.000. Nah, selanjutnya kita melakukan eliminasi. Eliminasi yang dilakukan pertama yaitu mengeliminasi penjualan dan pembelian antar perusahaan afiliasi dengan mendebet penjualan dan mengkredit harga pokok penjualan sebesar 36.000. Selanjutnya yaitu mengeliminasi laba kotor yang belum direalisasi. Ini dilakukan dengan mencari terlebih dahulu laba gabungan, laba kotor yang gabungan antara perusahaan induk dan perusahaan anak dikurangkan dengan laba kotor konsolidasinya. Nah, untuk laba kotor gabungan antara perusahaan induk dan perusahaan anak itu sebesar 13.500 yang didapat dari 6.000 ditambah dengan 7.500 yang dikurangkan dengan 12.500 yang mendapatkan laba kotor yang belum direalisasikan sebesar 1.000. Sehingga untuk akun eliminasi, untuk jurnal eliminasinya itu harga pokok penjualan pada persediaan sebesar 1.000. Nah, karena adanya hal tersebut, maka akan menyebabkan persediaan menurun menjadi 5.000. Penjualan downstream dan juga penjualan upstream. Apabila penjualan dilakukan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak, maka dinamakan penjualan downstream. Namun, jika penjualan dilakukan oleh perusahaan anak kepada perusahaan induk, maka penjualan tersebut dinamakan penjualan upstream. Dalam laporan konsolidasi, eliminasi dilakukan pada penjualan dan juga harga pokok penjualan, tidak memandang apakah penjualan tersebut merupakan penjualan downstream ataupun upstream. Dalam penjualan downstream, laba perusahaan induk meliputi laba yang belum direalisasi dan juga laba perusahaan anak yang tidak terpengaruh. Namun dalam penjualan upstream, laba yang belum direalisasi meliputi akun penjualan dan juga harga pokok penjualan, serta laba perusahaan induk yang terpisah dan tidak terpengaruh. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Materi yang akan saya bawakan yaitu laba atas transaksi antar perusahaan. Dalam hal ini yaitu penjualan dan pembelian aktiva tetap. Transaksi yang dilakukan oleh entitas konsolidasi yang melibatkan penjualan dan pembelian aktiva tetap akan menimbulkan adanya laba maupun rugi yang belum direalisasi. Dalam hal ini, entitas konsolidasi harus melakukan eliminasi menangguhkan laba ataupun rugi yang belum direalisasi dalam laporan hasil operasi dan posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan induk. Hal ini dilakukan karena laba ataupun rugi yang belum direalisasi akan mempengaruhi laporan keuangan sampai aktiva tersebut dijual kepada pihak luar entitas konsolidasi. Adapun pembahasan laba atau rugi yang belum direalisasi ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, laba antar perusahaan atas aktiva tetap yang tidak dapat disusutkan. Keuntungan maupun kerugian yang didapat dari penjualan aktiva tetap ini akan dicatat oleh afiliasi penjual pada tahun penjualan. Meskipun demikian, keuntungan maupun kerugian yang didapatkan harus dieliminasi dari laba investasi dalam kondisi satu baris oleh perusahaan induk. Arah penjualan aktiva tetap ini sama seperti penjualan persediaan, di mana akan terdapat adanya downstream dan upstream. Dalam downstream, penjualan aktiva tetap dilakukan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak, sehingga keuntungan maupun kerugian akan dicatat sebagai laba
oleh perusahaan induk dan dilakukan eliminasi secara keseluruhan. Sedangkan dalam upstream, yaitu penjualan aktiva tetap dari perusahaan anak kepada perusahaan induk. Kerugian maupun keuntungan yang didapat akan dicatat sebagai laba oleh perusahaan anak dan perusahaan induk melakukan eliminasi sebesar persentase laba yang dimilikinya. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu laba antar perusahaan atas aktiva tetap yang dapat disusutkan. Jadi, penjualan atas aktiva tetap yang dilakukan itu akan menimbulkan suatu keuntungan dan kerugian yang dimana keuntungan kerugian tersebut belum direalisasi atau belum dicatat pada afiliasi penjualan. Sehingga perusahaan itu harus mampu mengeliminasi keuntungan dan kerugian tersebut pada laporan konsolidasi sampai entitas konsolidasi mampu merealisasikannya melalui penjualan kepada entitas lain atau melalui penggunaan dalam entitas konsolidasi. Proses pengeliminasian ini akan semakin kompleks karena adanya proses penyusutan yang mempengaruhi laba perusahaan induk dan konsolidasi. Dengan demikian, keuntungan dan kerugian tersebut yang dieliminasi itu akan dapat mampu menghapuskan keuntungan dan kerugian dan mengurangi setiap aktiva kebiayaannya yang dapat disusutkan bagi entitas konsolidasi. Nah, penjualan upstream itu akan menghasilkan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi pada perusahaan anak. Untuk menghitung laba investasi, perusahaan induk itu harus menyesuaikan bagian atas laba yang dilaporkan kepada perusahaan anak sebesar bagiannya. Yang pertama itu bagiannya dari setiap keuntungan atas penjualan yang belum direalisasi dan bagiannya dari setiap pengakuan bagian per bagian atas keuntungan yang belum direalisasi melalui proses penyusutan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.